Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat dan inayahnya sehingga kita seperti biasa diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk beramal saleh dan melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah hal itu semuanya mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, marilah kita memulai aktivitas kita, taklim kita dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Muamalah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, di mana di kitab ini sangat banyak faedah dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil untuk kita mendalami, memahami syariat Islam yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah diimplementasikan, yang telah diajarkan dari para ulama-ulama kita. Oleh karena itu, bab yang kita saat ini kita membahasnya masih berkutat dengan masalah babus syuf'ah. Syuf'ah ini sudah kita terangkan kemarin tentang sekelumit tentang definisinya, pengertiannya dan contohnya. Di mana syuf'ah ini tujuannya adalah untuk menjaga ya hak dari mitra yang lama. Jadi ketika ada dua orang minimal berkongsi untuk membeli sebuah tanah misalkan, maka ketika ada salah satu dari mereka tiba-tiba menjual haknya, menjual kepemilikannya kepada orang lain tanpa memberitahu kepada teman kongsinya, maka ketika sudah terjadi deal jual beli tersebut ya, atau sewa menyewa misalkan, maka mitra lama itu berhak untuk meminta kepada mitra yang baru ya untuk menjual kepada dirinya atau menyewa kepada dirinya. Karena ini ada bagi mitra lama memiliki hak syuf'ah. Seperti contoh saya dengan Ahmad sama-sama membeli tanah 1000 meter. Ini 1000 meter kepemilikannya milik berdua. Dan kita belum bagi, belum kita batasi mana yang milik saya, mana yang milik si Ahmad. Kemudian tiba-tiba Ahmad menjual kepemilikannya kepada Zaid tanpa memberitahu saya. Maka ketika sudah terjadi jual beli tadi, maka ketika saya tahu kalau ternyata Ahmad ini menjual ya kepemilikannya kepada Z, maka di sini saya boleh tidak terima, istilahnya. Saya boleh menuntut kepada Zaid yang telah membeli ya kepada Ahmad, saya meminta kepada Z untuk ya menjual kepada saya dengan hak syuf'ah. Dan dia tidak boleh menolak. Z tidak boleh menolak. Maka ketika saya meminta dengan hak syuf'ah, maka si Z wajib menjualnya dengan harga yang dia bayar kepada Ahmad. Seperti itu pula saya nanti wajib membayar dengan harga yang sama. Jadi saya di sini memiliki hak syuf'ah. Itu sudah sedikitnya kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan kita akan lanjutkan
di sini ada syarat-syarat. Di antara syarat yang harus dipenuhi dalam terjadinya syuf'ah itu adalah syarat al-masyfu' minhu. Ada syarat yang dikatakan masyfu' minhu, ya, syarat dari mitra baru, ya, di mana mitra baru ini dikatakan nanti wajib menjual kepemilikannya yang sudah dia beli dari mitra lama, ya. Maka di sini harus ada ta'akhkhuru sababi milkihi, terlambatnya sebab kepemilikannya dari sebab kepemilikan si syafi'. Si syafi' itu mitra lama, ya. Jadi harus ada waktu di situ, jarak di mana masyfu' minhu itu memiliki, ya, memiliki dari hak kepemilikan yang dia telah terima dari mitra lama. Ya, lain halnya kalau idza imtalaka fi waqtin wahid fala syuf'ah. Kalau kedua-duanya, ya, berbeda kalau keduanya memiliki dalam satu waktu, ya, maka tidak ada syuf'ah. Dikatakan itu masyfu' minhu, orang yang dikatakan mitra baru itu nanti, ya, di situ ada lamanya, ya, lamanya dia itu menerima haknya sebagai dari apa yang dia beli. Kalau ada seperti itu maka dia dikatakan masyfu', ya, masyfu' minhu. Tapi kalau kepemilikannya dimiliki oleh, ya, secara bersamaan dengan temannya, maka tidak ada syuf'ah, ya. Contoh begini. Contoh saya sama Ahmad tadi beli tanah, ya, tanah yang belum dibagi, ya. Kemudian masing-masing dari saya sama Ahmad ini tiba-tiba secara bersamaan menjual kepemilikannya kepada orang lain. Saya menjual kepada Zaid, si Ahmad menjual kepada Bakar secara bersamaan. Ketika ini bersamaan, menjualnya secara bersamaan, tidak ada di situ mana yang terakhir, mana yang awal, maka di sini tidak ada hak syuf'ah. Jadi nanti Ahmad sama Bakar tidak boleh saling menuntut meminta hak syuf'ah. Ini di sini tidak ada masyfu' minhu karena tidak ada syuf'ah. Berbeda kalau ada jarak di situ. Contoh di sini dikatakan ada contoh ini. Zaid dan Amr, ya. Jadi kayak saya sama Ahmad, ya, punya tanah tadi. Kemudian saya tiba-tiba menjual kepemilikan saya kepada Zaid. Zaid, ini kamu mau tak? Saya punya tanah, ya, kamu beli ya, harganya 100 juta. Oh iya, siap Ustadz, saya mau beli, punya Ustadz 100 juta. Tapi saya tunggu waktu saja. Jadi dia meminta, dia meminta atau saya memberikan tempo, khiyar, memilih. Nanti mau tunggu saja, saya nggak bisa sekarang langsung, tapi saya pikir-pikir dulu, kasih waktu saya 3 hari misalkan, ya. Maka ada waktu di sini 3 hari. Maka ini kan khiyar. Kalau dalam kita bahas pada jual beli yang dahulu kita bahas, di situ setiap pembeli berhak untuk memberikan khiyar, ya, memiliki khiyar. Maka di sini pembeli tadi menyetujui, ya, serah, saya minta khiyar 3 hari. Nanti setelah 3 hari saya kasih keputusan. Ini nanti saya betul-betul mau beli apa saya ngundur, nggak jadi beli. Ya, tadi ada 3 hari. Rentang 3 hari ini, misalkan saya punya teman yaitu Ahmad tadi, ya, kan dia juga punya bagian dari tanah itu seperti saya. Maka tiba-tiba Ahmad ketika menjual tanahnya, miliknya kepada orang lain, yaitu Bakar misalkan, ya, kepada dia ternyata menjual kepada Bakar. Maka ketika Ahmad menjual kepada Bakar, sudah deal, langsung kontan, tanpa seperti saya kepada Zaid.
yang masih ada khiyar di sini, nunggu 3 hari baru deal apa tidak. Maka ketika misalkan ini sudah transaksi terlebih dahulu secara kontan langsung, ya sudah dibeli oleh Bakar, maka nanti misalkan ya Zaid yang ternyata setelah 3 hari itu ya membeli tanah saya, maka ketika itu si Zaid memiliki hak syuf'ah atas Bakar, walaupun Bakar tadi posisi dia membeli tanah miliknya Ahmad itu ya secara kontan lebih dahulu, dealnya lebih dahulu. Kenapa kok si Z ini memiliki syuf'ah? Karena si Z lebih dahulu transaksinya dengan saya daripada transaksinya Ahmad dengan Bakar. Disinilah Z ya ini berhak menuntut, misalnya menuntut hak syuf'ahnya kepada si Bakar. Misalkan ketika sudah Zaid beli milik saya, maka dia datang kepada Bakar, kamu beli tanah itu dari Ahmad ya? Iya benar, saya lebih dahulu membeli tanah bagiannya Ustaz Sofyan. Kalau begitu saya minta kamu menjual hakmu kepada saya dengan hak syuf'ah. Maka dia berhak di sini. Maka wajib di sini Bakar menjual haknya kepada si Zaid. Nah, karena ada dahulu ya. Bakar lebih, walaupun transaksinya lebih, dealnya dia kontan lebih awal ya, namun dia lebih terlambat dalam transaksinya. Ya, itu contoh ya, contoh. Sini ada keadaan-keadaan allati la takunu fiha syuf'ah. Ada keadaan-keadaan yang tidak terjadi di dalamnya itu hak syuf'ah. Dan tidak ada di sini nanti hak syuf'ah, enggak ada. Yang pertama, idza malaka nasibahu bi irthin aw wasiyah aw nadin aw waqfin aw hibah. Jika bagian yang dia terima, yang dia dapat ya, baik dari berupa tanah atau berupa rumah ya, yang dia miliki tadi itu sebab atau dimilikinya dengan cara warisan, mendapatkan warisan, atau secara wasiat, atau secara nadar, atau secara wakaf, atau secara hibah. Jadi kalau dia mendapatkan tanah itu sebab warisan atau sebab dapat wasiat sehingga nanti akhirnya dapat ya, atau secara nadar, misalnya ada orang nadar, saya nanti nadar kalau begini-begini saya akan kasihkan ya tanah saya kepada si Zaid misalkan, begitu misalkan. Ini kan nadar. Ternyata kalau sudah kejadian, maka wajib si orang bernadar memberikan sesuatu tadi yang dinadarkan kepada si Zaid. Misalkan Zaid tadi sudah terima ya, maka di sini nggak ada, di situ ada hak syuf'ah bagi orang lain untuk menjual kepemilikan dari Zaid. Atau wakaf ya, atau ada orang wakaf ya, wakaf kepada seseorang ya. Maka ketika tanah itu dialokasikan untuk wakaf, maka tidak ada di situ syuf'ah. Misalkan saya punya tanah dan saya wakafkan untuk pesantren atau untuk sekolah ya, maka ketika sudah saya wakafkan begitu, yang mana itu masih di situ ada 2 kepemilikan dalam tanah itu, maka di situ tidak ada hak syuf'ah. Misalkan itu sudah diwakafkan. Atau hibah, diberikan, dikasih hadiah. Misalkan saya kasih hadiah, tanah saya yang saya miliki dari 2 orang ya, kepemilikan saya hibahkan kepada orang lain, maka nanti orang lain tadi aman posisinya dia ya,
Di situ tidak wajib bagi dia ya untuk menjual secara syuf'ah. Ya. Yang kedua, an yabi'a syikhsa bi mutaqawwim majhulil qimah kafassin thumma yudayyi'ahu aw yakhiltahu ma'a ghairi. Ya. Di mana salah satu dari mitra tadi itu menjual barang yang di situ ada syuf'ahnya itu dengan harga berupa barang mutakawim. Jadi dijual dengan barang mutakawim, yaitu mutakawim itu harta yang tidak punya hal serupa atau tidak dapat ditimbang dengan kilo atau liter dan semacamnya. Ya, yang tidak diketahui harganya. Atau dengan harga berupa barang yang mutakawim, ya, yang bisa dikilokan, yang ya barang mutakawim yang diketahui harganya dan sebagian lainnya tidak diketahui harganya, maka tidak berlaku hak syuf'at di dalamnya. Contohnya seperti menukarnya dengan tanah atau bangunan yang tidak diketahui harga standarnya. Tanah saya tukar dengan sesuatu yang di situ tidak ada nilai standarnya, atau tidak ada nilai harganya. Standarnya berapa ini? Saya tukar dengan gedung. Tanah saya tukar dengan gedung. Ya, gedung ini milik si fulan, yang mana ini masih mutakawim, sifatnya mutakawim, belum ternilai berapa nilainya. Maka di sini tidak tidak ada hak syuf'ah. Paham ya? Saya tukar dengan tanah yang ada di Sumatera, di mana Sumatera itu nilainya masih ya belum jelas ya. Maka ini tidak ada syuf'ah di situ. Ya. Jadi mutakawim itu sesuatu yang tidak bisa dinilai atau ditimbang dengan sesuatu timbangan atau yang semacam sebagainya. Yang ketiga, idza malaka masyu' minhu bi wadi muayyan majhul qadr thumma anfaqa al-ba'i minhu aw khalata bi ghairi fa yasiru milkul masyu' minhu walakin la tasih syuf'ah fihi li'adamil ilm bi qadri thaman kan ishtara min al-mali bi hadhil qumah min ad-darahim thumma akhadha al-ba'i minha qadran ghairu ma'lum wa anfaqahu aw khalata bi ghairi aw kana ba'du ma'luman wa ba'duhu majhulan aw kana ba'du ma'lum wa ba'duhu majhulan fala tasih syuf'ah kadzalik. Yang contohnya begini gampangnya, jika masuk minhu, di situ masuk minhu adalah mitra baru ya, memiliki masfuknya dengan imbalan tertentu. Jadi dia mendapatkan masfuk tadi, barang yang dia terima tadi, yang dia miliki tadi, dengan harga tertentu, dengan imbalan tertentu. Akan tapi tidak diketahui kadar jumlahnya. Misalnya dia membelinya dengan harga satu karung yang berisi uang 10 ribuan. Jadi dia membeli tanah milik saya misalkan tadi dengan satu karung uang 10 ribuan. Kan kita nggak tahu satu karung ini 10 ribuan ini total berapa pastinya kan belum diketahui. Ya. Maka di sini hukumnya sah jual belinya, kan boleh. Misalkan tanah saya yang saya beli bersama Ahmad, kepemilikan saya jual kepada Zaid. Ya, Zaid membeli tanah saya dengan satu karung uang 10 ribuan. Kan ini enggak, satu karung uang 10 ribuan ini kan enggak jelas berapa nominalnya, pastinya kan enggak diketahui. Maka di sini nanti jual belinya sah, tetap sah. Namun tidak ada di situ hak syuf'ah. Artinya apa? Misalkan teman saya, mitra lama saya itu Ahmad, itu menuntut supaya Zaid menjualnya kepada si Ahmad, maka ini tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena Zaid tadi membeli kepada saya
ya, dengan sesuatu yang tidak masih jelas berapa nominal ya, gitu. Itu sedikit dari permasalahan yang ada dalam syufa'ah. Insyaallah, nah, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentar, baik yang ada di dalam YouTube atau Instagram atau Facebook milik Al-Wafa. Insyaallah akan kita jawab, ya, akan kita jawab secara berkelanjutan, insyaallah. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tabarakna fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa inna taqadi wa la yuqda fa innahu la yadhillu wa la yuzillu man tarabba wa ta'ala nahdu al maqdid astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.